Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia yang dimana materinya adalah tentang mengidentifikasi unsur pembangun dari teks cerita pendek. Cerita pendek adalah suatu karya sastra yang singkat padat, sudah ada mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, banyak karya-karya sastra seperti novel, prosa, dan termasuklah dia cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita yang sangat singkat, padat, berbentuk narasi. Narasi itu adalah kisah ataupun pengisahan, kisah yang dibuat atau yang dituliskan dari beberapa tokoh ataupun dari kisah-kisah orang lain yang bisa kita tuliskan dan kita kembangkan menjadi sebuah cerpen. Nah, dari sesuai judulnya, mengidentifikasi unsur pembangun. Mengidentifikasi itu adalah melihat, meneliti, mencari unsur-unsur pembangun dari sebuah cerpen, di mana unsur pembangun dalam menuliskan sebuah cerpen itu ada dua. Satu adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerita itu sendiri. Unsur yang berada di dalam cerita itu sendiri, yang terdiri dari 6. Ibaratkan seorang manusia. Manusia juga memiliki unsur-unsur pembangun, di mana di dalam tubuh kita terdiri dari otak, jantung, hati, lambung, ginjal, dan lain-lain. Tanpa ada unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita itu, manusia tidak akan bisa bergerak, manusia tidak akan bisa berpikir. Sama halnya dengan cerpen. Dalam membangun cerpen harus ada unsur-unsurnya. Atau untuk menuliskan cerpen yang bagus, cerpen yang berkualitas, harus ada unsur-unsur intrinsiknya. Dalam membangun sebuah rumah juga harus memiliki unsur-unsur, di mana terdiri dari unsur-unsur pembangun, di mana di dalam tubuh kita terdiri dari otak, jantung, hati, lambung, ginjal, dan lain-lain. Tanpa ada unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita itu, manusia tidak akan bisa bergerak, manusia tidak akan bisa berpikir. Sama halnya dengan cerpen. Dalam membangun cerpen harus ada unsur-unsurnya. Atau untuk menuliskan cerpen yang bagus, cerpen yang berkualitas, harus ada unsur-unsur intrinsiknya. Dalam membangun sebuah rumah juga harus memiliki unsur-unsur, di mana terdiri dari unsur. Dalam membentuk sebuah rumah yang kokoh harus memiliki pondasi. Pondasi itu adalah dasar, ya, dasar dalam membangun sebuah rumah. Ya, kita kembali kepada topik mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek. Pertama tadi adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terbagi menjadi 6. 1. Tema. Tema adalah pokok permasalahan. Pokok permasalahan ataupun dasar. Dasar dari masalah, di mana dalam menuliskan cerpen tanpa ada masalah, sebuah cerita, sebuah kisah itu tidak akan bisa kita tuliskan. Intinya harus ada masalah. Baik masalah kita sendiri ataupun masalah orang lain. Kita bisa merangkainya, kita bisa menuliskannya menjadi sebuah cerpen. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh ini adalah pelaku, orang-orang yang terlibat dalam cerita itu.
Tanpa ada tokoh juga sebuah cerita tidak akan bagus, tidak akan maksimal. Karena tokoh adalah penting, karena tokoh-tokoh ini penting dalam menuliskan sebuah cerita. Tokoh juga dibagi menjadi dua. Satu tokoh utama, ataupun dia biasa disebutkan dengan pemeran utama. Kenapa dia dikatakan pemeran utama? Karena dia berperan penting. Dia berperan seperti orang yang sangat penting di dalam cerita itu. Dia berperan penting. Dia berperan seperti orang yang sangat penting di dalam cerita itu. Atau dialah yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai kisah yang dituliskan menjadi sebuah cerpen. Atau dia di awal cerita sampai akhir dia itu berperan. Sedangkan yang kedua adalah tokoh sampingan. Tokoh sampingan ini adalah tokoh yang sangat mendukung juga, tetapi perannya hanya sebagai pendamping sampingan dalam cerita itu sendiri. Yang ketiga adalah watak, sikap, sifat, karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Sifat-sifat manusia bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah sifat protagonis. Sifat protagonis ini adalah sikap yang baik. Bagaimana contoh-contoh sikap yang baik ini? Nah, dalam Islam juga sudah ada ditentukan sikap-sikap golongan yang baik. Mungkin bisa dari ikhlas. Ikhlas itu adalah bekerja atau melaksanakan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. Mungkin kita sebagai manusia, beberapa orang masih bisa ikhlas, dan beberapa orang mungkin harus dibayar dulu baru mau bekerja. Itulah manusianya. Baru yang kedua adalah sifat-sifat yang tidak baik, atau itu adalah sifat-sifat antagonis. Bagaimana golongan atau kategori dari sifat-sifat antagonis ini? Sifat antagonis ini bisa mungkin dia mungkin sombong. Nah, dalam cerita itu mungkin dia tokohnya sombong, suka mengganggu orang, ya, mudah iri. Nah, itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Nah, jadi tokoh-tokoh yang seperti itu dia dikatakan adalah sifat-sifat antagonis. Dan yang ketiga adalah sifatnya tritagonis. Tokoh itu mempunyai sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, itu jarang ditemukan. Sifat antagonis ini bisa mungkin dia mungkin sombong. Nah, dalam cerita itu mungkin dia tokohnya sombong, suka mengganggu orang, ya, mudah iri. Nah, itu adalah sifat-sifat yang tidak baik. Nah, jadi tokoh-tokoh yang seperti itu dia dikatakan adalah sifat-sifat antagonis. Dan yang ketiga adalah sifatnya tritagonis. Tokoh itu mempunyai sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Nah, itu jarang ditemukan dalam sebuah cerita. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang atau kita mendapatkan cerita dari orang-orang zaman dahulu, orang zaman dahulu menentukan sikap orang itu dilihat dari segi rambutnya. Kalau mungkin rambut orangnya itu lurus, mungkin hatinya juga lurus, artinya sikapnya baik. Ya, sedangkan mungkin kalau rambutnya bergelombang, nah, itulah dia tadi sikapnya yang tritagonis.
naik dia, kadang sudah di atas, kembali turun. Itulah yang dikatakan tritagonis. Kalau yang rambutnya agak bisa dikatakan keriting, itulah sifatnya yang antagonis. Ya, itu sifat yang antagonis. Itu ciri-ciri kita untuk melihat sifat-sifat dari seorang manusia. Itu bisa kita buktikan dari diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita yang rambutnya lurus, ya bisa kita buktikan ya. Terus yang keempat adalah alur. Alur itu adalah rangkaian cerita. Rangkaian cerita. Ya, ataupun jalan cerita. Apakah jalan cerita ini juga perlu dalam membangun sebuah karya, dalam membangun sebuah cerita? Ya, benar, itu perlu dan sangat penting. Ya. Jalan cerita itu ada 3. 1 alur maju, 2 alur mundur, bisa kita buktikan ya. Terus yang keempat adalah alur. Alur itu adalah rangkaian cerita. Rangkaian cerita. Ya, ataupun jalan cerita. Apakah jalan cerita ini juga perlu dalam membangun sebuah karya, dalam membangun sebuah cerita? Ya, benar, itu perlu dan sangat penting. Ya. Jalan cerita itu ada 3. 1 alur maju, 2 alur mundur, 3 alur maju mundur. Alur maju ini adalah alur yang menceritakan kisah dari awal sampai akhir tanpa mundur. Sebaliknya pada alur mundur menceritakan kisah yang sudah lama atau mundur ke belakang. Sedangkan alur maju mundur adalah alur yang dipakai atau gabungan dari alur maju mundur. Kadang dia menceritakan awal sampai akhir. Mungkin pas di pertengahan dia menceritakan ke belakang dan maju kembali. Itulah dia alur maju ataupun alur. Yang kelima adalah latar. Latar itu ada 3. 1 latar tempat, 2 latar waktu, 3 latar suasana. Latar tempat ini adalah menunjukkan tempat di mana lokasi dari cerita itu. Ya, itu juga penting. Sama halnya dengan membuat berita. Agar berita itu bisa menjadi fakta, harus ada unsur-unsur menulis berita, termasuk lagi cari 5W tambah 1H. Harus ada tempat. Sama dengan menuliskan cerpen, harus ada latar tempatnya. Baru yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu itu juga penting, karena waktu ini adalah menunjukkan kapan kejadian ataupun kapan peristiwanya. Ya, itu latar waktu. Latar tempat. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Bagaimana suasana dalam cerita itu? Ya. Latar suasana ini mungkin bisa digolongkan dia kepada 5W tambah 1H. Harus ada tempat. Sama dengan menuliskan cerpen, harus ada latar tempatnya. Baru yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu itu juga penting, karena waktu ini adalah menunjukkan kapan kejadian ataupun kapan peristiwanya. Ya, itu latar waktu. Latar tempat. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Bagaimana suasana dalam cerita itu? Ya. Latar suasana ini mungkin bisa digolongkan dia kepada apakah
latarnya, suasananya suasana baik, suasana bahagia, senang, berduka. Itulah dia contoh-contohnya. Ya, dan yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat ini adalah hal-hal yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada siapa? Kepada kita pembaca. Artinya, si penulis menulis atau pengarang itu menuliskan sebuah karya karena dia ingin memberikan suatu kesan, suatu pesan kepada kita pembaca. Bukan hanya karena kita ingin membaca saja tanpa kita pahami apa yang kita baca. Ya, makanya kita itu harus sering-sering membaca. Karena dalam agama Islam kita juga dianjurkan agar membaca. Ya, baik dia membaca situasi dalam lingkungan kita sendiri. Membaca itu artinya banyak. Bukan hanya membaca teks saja. Kita baca sekitar kita, baca lingkungan kita. Kita harus bisa membedakan mana yang baik menurut kita dan mungkin yang harus buruk menurut kita. Itu dia. Dah? Ya. Itulah dia tadi pesan. Atau itulah dia tadi unsur pembangun intrinsik dari sebuah cerita. Saya ulangi kembali, ada 6. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, sifat atau watak. Yang keempat, alur. Yang menurut kita. Itu dia. Dah? Ya. Itulah dia tadi pesan. Atau itulah dia tadi unsur pembangun intrinsik dari sebuah cerita. Saya ulangi kembali, ada 6. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ketiga, sifat atau watak. Yang keempat, alur. Yang kelima, latar. Dan yang keenam adalah pesan. Ya. Tanpa ada yang 6 ini, mungkin itu belum bisa dikatakan sebuah cerita, sebuah cerpen. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah unsur pembangun yang berada di luar cerita itu sendiri. Itulah dia unsur ekstrinsik. Tadi di awal saya sampaikan bahwa seperti manusia juga mempunyai unsur-unsur pembangun. Mungkin di dalam tubuhnya tadi termasuk otak, jantung, hati, lambung, usus, dan bahkan sampai ke ginjal. Sedangkan unsur yang berada di luar manusia termasuklah mata kita ini, telinga, hidung, tangan, kaki. Itu dia. Jadi cerpen juga memiliki unsur yang berada di luar cerita itu. Apa saja? Yang pertama adalah biografi penulis. Siapa penulisnya? Kapan dia lahir? Di mana pendidikannya? Itu juga mendapat sebuah nilai. Ya. Itulah dia yang pertama, biografi penulisnya. Baru yang kedua, judul. Jadi perlu kita ketahui, judul dengan tema itu berbeda. Ya. Dari letaknya saja itu sudah berbeda. Karena judul itu, setiap judul pasti dia berada di posisi atas. Di posisi atas. Ataupun dia itu letaknya di luar dari cerita itu. Usus dan bahkan sampai ke ginjal.
Sedangkan unsur yang berada di luar manusia, termasuklah mata kita ini, telinga, hidung, tangan, kaki, itu dia. Jadi cerpen juga memiliki unsur yang berada di luar cerita itu. Apa saja? Yang pertama adalah biografi penulis. Siapa penulisnya? Kapan dia lahir? Di mana pendidikannya? Itu juga mendapat sebuah nilai. Ya. Nah, itulah dia yang pertama, biografi penulisnya. Baru yang kedua, judul. Jadi perlu kita ketahui, judul dengan tema itu berbeda. Ya. Dari letaknya saja itu sudah berbeda. Karena judul itu, setiap judul pasti dia berada di posisi atas. Di posisi atas. Ataupun dia itu letaknya di luar dari cerita itu. Yang dikatakan di dalam adalah isi. Ya, jadi tema dengan judul itu berbeda. Itu yang kedua ya, judul. Sedangkan yang ketiga adalah di mana sosialnya. Nah, sosial. Yang keempat, budaya. Dan yang kelima adalah agama. Itulah dia unsur-unsur ekstrinsik atau unsur-unsur yang berada di luar cerita. Nah, jadi mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada materi ini. Mudah-mudahan video pembelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi siswa-siswa yang sedang belajar daring atau belajar dalam jaringan. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa belajar tatap muka sebagaimana biasa seperti dahulu. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi